Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasanah, NPM 18043037, Agribisnis A1, ingin menjelaskan tentang konsistensi penerapan UU Nomor 5 Tahun 1960 terkait dengan hak milik asas tanah bagi WNI non-pribumi di Yogyakarta. Tanah adalah permukaan bumi, demikian dinyatakan dalam pasal 4 UU PA. Dengan demikian hak atas tanah, yaitu hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut dengan bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya. Di zaman modern seperti yang kita rasakan saat ini, tanah merupakan komoditi penting yang sangat berharga bagi setiap orang yang dipergunakan untuk kemakmurannya. Mundur beberapa tahun kebelakangan, pada tepat tanggal 24 September 1960, lahirlah hukum agraria nasional yang memiliki sifat unifikasi atau kesatuan serta kodifikasi dan mengadopsi dari hukum adat yang telah disandar atau yang telah dibersihkan dari unsur-unsur asing dan dimodernisasi. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UU NRI 1945 dan kemudian dituangkan ke dalam pasal 2 ayat 1 UU PA yang berbunyi, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Adapun isi wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagai diamatkan dalam pasal 2 ayat 2 UU PA, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Dari wewenang yang bersumber pada hak manusia, hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Adanya Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria nasional. UU PA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UU PA, yaitu atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Yang kedua, dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA /8 nomor/K/898-I/A 1975 yang dimaksud WNI non-pribumi adalah WNI keturunan seperti Tionghoa, India, Turki, dan lain-lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa WNI non-pribumi yang memiliki tanah dengan hak milik baik tanah
pertanian maupun non-pertanian untuk segala melepaskannya hak atas tanah tersebut yang kemudian akan menjadi tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga yaitu terjadinya disharmonisasi dan ketidaksinkronan pengaturan hukum secara vertikal antara UU PA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.8 K.898/I-A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non-pribumi di Yogyakarta. Dengan diberlakukannya ketentuan dalam Instruksi Kepala Daerah DIY nomor K/K.898/I-A-75 ini secara vertikal jelas bertentangan UU PA yang menjadi induk dari peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria. Karena dalam UU PA telah diatur secara jelas mengenai hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak atas tanah, dan UU PA juga telah diberlakukan sepenuhnya di DIY berdasarkan Kepres nomor 33 tahun 1984. Adapun ketentuan yang ada di dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA 8 nomor K.898/I-A 1975 secara vertikal bertentangan dengan UU PA dan melanggar asas-asas yang terkandung di dalamnya, antara lain yaitu asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah, asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah ditemukan dalam pasal 9 ayat 1 UU PA, yaitu hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya. Yaitu yang kedua, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia ditemukan dalam pasal 9 ayat 2 UU PA, yaitu tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hukum. Asas jaminan kepastian hukum ditemukan dalam pasal 19 ayat 1 UU PA yang berbunyi, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 15. Asas perlindungan hukum ditemukan dalam pasal 18 UU PA, yaitu 16. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara saat kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Adapun kesimpulan yang dapat saya jelaskan yaitu terjadinya inkonsistensi serta ketidaksinkronan pengaturan dan penerapan hukum secara vertikal antara UU PA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.8 nomor K.898/I-A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non-pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 132/G/2017/PN YYK dan diperparah dengan para stakeholder terkait yang masih belum responsif dan progresif dalam melakukan kebijakan hukum agraria di Yogyakarta dan cenderung sangat birokratis serta berbelit-belit. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.